nama saya Nur Hadiah B dengan NIM A032005 kelas A Agroekoteknologi angkatan 2020. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang 3 permasalahan pengelolaan lahan pada lahan sawah dengan konsep kearifan lokal pada daerah saya, yaitu Desa Mekarta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kondisi lahan atau bagaimana seputar lahan yang ada pada Kecamatan Malunda ini, Kabupaten Majene, lebih tepatnya pada Desa Mekarta. Nah, lahan yang ada di Desa Mekarta lebih banyak memiliki lahan persawahan. Nah, pada saat pengelolaan lahan ini memiliki beberapa permasalahan pada saat kita ingin mengolah lahan tersebut. Adapun beberapa permasalahan pada lahan sawah pada Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene ini, lebih tepatnya pada Desa Mekarta. Yang pertama adalah adanya atau banyaknya hama keong pada lahan persawahan. Dan yang kedua adalah kekeringan atau kekurangan air pada lahan persawahan pada saat musim kemarau. Dan yang ketiga adalah peralihan fungsi pada lahan sawah menjadi ladang. Nah, itulah yang terjadi pada pengelolaan lahan pada Desa Mekarta ini untuk permasalahan pengelolaan sawah. Baik teman-teman sekalian, yang pertama saya akan memaparkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat pengelolaan lahan pada lahan sawah. Nah, yang pertama adalah adanya hama, yaitu keong pada lahan persawahan. Baik, permasalahan yang pertama pada pengelolaan lahan adalah adanya keong pada lahan tersebut, pada lahan sawah ini. Nah, mungkin kita telah ketahui bersama seperti apa keong ini. Nah, keong ini selain kita dapat konsumsi, ternyata keong ini juga sebagai musuh alami pada areal persawahan. Karena di mana keong ini menggunakan lahan persawahan sebagai tempat perkembangbiakan keong tersebut. Selain itu, keong ini juga memanfaatkan tanaman yang ada pada lahan persawahan ini sebagai sumber makanan. Dan juga seringkali keong ini menjadikan batang pada tanaman tersebut yang berada pada lahan persawahan ini sebagai tempat berkembang biak atau bertelurnya sebuah keong. Nah, inilah yang menjadi permasalahan keong yang ada pada lahan persawahan. Nah, teman-teman sekalian, karena keong ini telah dianggap menjadi hama yang menyebabkan pengelolaan lahan itu tidak baik, maka ada pun cara untuk meminimalisir atau pengendalian keong ini adalah berpedoman dengan konsep kearifan lokal yang ada di daerah saya, yaitu dengan cara yang pertama adalah secara fisik. Nah, pengambilan keong emas secara langsung dengan tangan dari sawah pada pagi dan sore hari ketika keong dalam keadaan aktif dan mudah diambil. Nah, yang kedua adalah pembuatan saluran. Nah, pada pembuatan saluran ini lebar 25 cm dan dalamnya 15 cm. Jarak antar larikan 10 sampai 15 cm. Nah, saluran karang juga berfungsi untuk penjebakan terhadap keong emas, di mana keong emas akan pindah ke dalam saluran tersebut jika permukaan air berkurang dan dapat dilakukan pengumpulan. Nah, dan yang ketiga adalah meletakkan kawat, kasa atau anyaman bambu pada pemasukan dan pengeluaran air utama. Nah, untuk mencegah masuknya keong emas kecil dan dewasa, cara ini juga mengambil keong emas terperangkap. Nah, yang selanjutnya adalah
membuat pagar plastik. Nah, pagar plastik ini dapat digunakan untuk mencegah masuknya keong emas ke dalam areal persawahan. Selanjutnya adalah memancapkan ajir bambu sebagai perangkap telur di sawah yang selalu tergenang atau pada saluran pengairan untuk menarik keong emas dewasa yang bertelur. Dengan cara ini, kelompok telur mudah dapat terkumpul untuk kemudian diambil dan dihancurkan. Nah, yang selanjutnya adalah panjang kayu perangkap sekitar 1 sampai 1,5 cm dengan diameter 1 sampai 3 cm. Nah, kemudian jarak antara tiang perangkap sekitar 2 sampai 3 meter. Dalam 1 hektar diperlukan sekitar 200 batang dan ketinggian air dalam petak sawah dianjurkan sekitar 5 sampai 10 cm. Nah, kemudian ada pun cara pengendalian dengan kultur teknis adalah jika keong emas merupakan masalah yang besar, kita menanam padi yang berumur 25 sampai 30 hari setelah sebar. Dan yang kedua adalah mempertahankan air agar tidak terlalu tinggi, yaitu 2 sampai 3 cm mulai 3 hari tanam. Nah, begitu teman-teman sekalian untuk pengendalian pada saat pengelolaan sawah pada Kecamatan Malunda, Desa Mekarta, Kabupaten Majene. Kemudian teman-teman sekalian, ada pun permasalahan pada pengelolaan lahan yang selanjutnya adalah lahan yang memiliki kekurangan air. Nah, di mana kita ketahui bahwa lahan pertanaman yang mengalami kekurangan air akan menyebabkan aerasi udara dalam tanah menjadi terganggu dan suplai oksigen dalam tanah tidak lancar. Nah, jika kondisi itu terjadi, fungsi dan pertumbuhan akar sebagai bagian tanaman yang penting akan terhenti. Nah, kemudian ada pun upaya dalam meminimalisir kekurangan air pada lahan sawah adalah menggunakan saluran irigasi yang memiliki waduk atau penampungan air. Nah, penampungan air ini memiliki fungsi sebagai berikut. Nah, teman-teman sekalian, fungsi pada irigasi atau penampungan air ini untuk yang dialirkan pada lahan persawahan adalah yang pertama, memasok kebutuhan air pada tanaman. Yang kedua, menjamin ketersediaan air pada musim kemarau. Yang ketiga adalah menurunkan suhu tanah pada area lahan persawahan. Yang keempat adalah mengurangi kerusakan tanah. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang terjadi beberapa permasalahan pengelolaan lahan pada lahan persawahan. Baik, teman-teman, yang selanjutnya adalah permasalahan sawah yang ada di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene adalah pada saat memasuki musim kemarau, persawahan akan kekurangan air, bahkan mengalami kekeringan. Nah, upaya masyarakat atau petani ini pada Kecamatan Malunda adalah karena memiliki banyak lahan persawahan, potensi luasan sawah ini coba dimanfaatkan petani untuk menanam jagung seperti jagung hibrida. Nah, pada memasuki musim kering, ketersediaan air yang semakin berkurang, petani Kecamatan Malunda mulai menanami jagung yang dinilai adaptif terhadap kondisi ketersediaan air dibandingkan tanaman padi. Nah, penanaman padi ini juga tidak memerlukan pengolahan lahan yang rumit seperti padi. Nah, pengelolaan lahan dengan menanam padi cukup adaptif terhadap kondisi air, sehingga memudahkan petani dalam proses budidayanya. Nah, teman-teman sekalian, itulah beberapa permasalahan yang terjadi pada lahan pertanian pada lahan persawahan pada Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga pemaparan materi yang saya bawakan ini
memiliki manfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.